Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Semangat membaca Alkitab hari ini saudara. Selamat datang di program Membaca Alkitab Satu Hari Satu Pasal. Sebuah program di mana saudara bisa membaca Alkitab secara bersama-sama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 sampai kita selesaikan di kitab Wahyu. Untuk itu saudara, hari ini biarlah kita bersemangat membaca kembali Alkitab. Dan hari ini kita memasuki pembacaan Alkitab di kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Mari saudara, kami mengundang kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa dan bersyukur pada Tuhan sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru yang Engkau berikan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Orang boleh meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu menemukan, memeluk kami setiap hari. Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul, kami ingin bersama kembali baca firman Tuhan, di mana kami menyadari bahwa kami tidak bisa sehari pun melewati tanpa membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dan berkati firman Tuhan yang kami baca hari ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memampukan, menolong setiap kami, membuka pemikiran kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini, kami menemukan sesuatu yang baru yang Tuhan berikan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu membaca firman Tuhan. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab yang sudah kita persiapkan hari ini. Karena hari ini kita akan membaca lagi di Kitab Kejadian pasal yang ke-39 yang judul perikop hari ini, Yusuf di rumah Potifar. Buat saudara-saudara yang mungkin belum bisa membaca Alkitab, mari saya undang kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah firman Tuhan, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat yang ke-11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat yang terakhir
ayat yang ke-23. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita sudah baca di kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, saudara. Mari dengan sepenuh hati kita aminkan firman Tuhan hari ini. Dan besok kita akan sambung untuk membaca firman Tuhan di kitab Kejadian pasalnya yang ke-40. Saudaraku, kenapa setiap hari kita harus membaca Alkitab? Karena dengan membaca Alkitab setiap hari, maka kehidupan kita akan semakin bertumbuh, iman kita akan semakin bertumbuh, dan kita akan semakin dikuatkan setiap hari untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih saudara, buat saudara yang sudah subscribe, yang sudah like dan share, serta komen video-video kami. Kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Dan saudara, jangan lupa besok hari kita akan bertemu, dan saudara biarlah selalu taat, setia, dan konsisten untuk sama-sama kita membaca Alkitab. Doa kami menyertai saudara. Tuhan Yesus yang hidup, yang besar, mengasihi saudara, dan apapun yang saudara alami, tidak usah takut, sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.